Pernahkah Anda melihat pohon persik Anda mekar dengan sangat indah di musim semi, hanya untuk melihat rantingnya mengering dan buahnya membusuk beberapa minggu kemudian? Anda mungkin berpikir bahwa Anda hanya kurang beruntung atau cuacanya sedang buruk. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kehancuran itu sebenarnya bisa dicegah hanya dalam waktu beberapa hari saja? Selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu pengobatan pohon persik dari moniliosis saat masa berbunga. Banyak orang percaya bahwa merawat buah itu cukup dilakukan saat buahnya sudah muncul. Itu adalah kesalahan fatal. Di video ini, Anda akan menemukan rahasia dan fakta mengejutkan yang akan mengubah cara Anda merawat kebun selamanya. Bersiaplah, karena kebenaran tentang penyakit tanaman ini mungkin akan membuat Anda terkejut. Mari kita bahas di kolom komentar nanti, apakah Anda pernah melakukan kesalahan ini? Sebelum kita masuk ke strategi penyelamatan, mari kita kenali dulu apa yang sebenarnya sedang kita hadapi. Penyakit yang menghancurkan harapan panen Anda ini disebut moniliosis, atau sering dikenal sebagai busuk coklat. Penjahat utamanya adalah jamur mikroskopis yang sangat agresif. Secara historis, penyakit ini telah menjadi mimpi buruk bagi para petani buah batu, seperti persik, ceri, dan plum di seluruh dunia selama berabad-abad. Jamur ini tidak menyerang akar atau daun tua, melainkan mengincar bagian yang paling rentan dan indah dari pohon Anda, yaitu bunganya. Siklus hidup jamur ini sangat licik. Ia menunggu dengan sabar selama berbulan-bulan hanya untuk momen singkat saat bunga persik terbuka. Jika kita tidak memahami bagaimana dan kapan jamur ini menyerang, segala usaha pemupukan dan penyiraman yang kita lakukan akan menjadi sia-sia belaka. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi tempat persembunyian musuh kita yang tidak terlihat ini. Ada sebuah mitos besar di kalangan pekebun bahwa suhu beku di musim dingin akan membunuh semua spora jamur dan membersihkan kebun secara otomatis. Ini sama sekali tidak benar. Kenyataannya, jamur penyebab moniliosis ini sangat tangguh terhadap cuaca dingin. Mereka bersembunyi dengan nyaman di dalam buah-buahan kering yang tertinggal di dahan sejak tahun lalu. Buah kering ini sering kita sebut sebagai mumi persik. Selain itu, mereka juga bersembunyi di dalam luka-luka kecil pada ranting pohon. Sebagai contoh yang jelas, bayangkan jamur ini seperti agen rahasia yang sedang tidur panjang di dalam bunker pertahanan. Mereka menunggu satu sinyal penting untuk bangun, yaitu kehangatan dan kelembapan awal musim semi. Begitu suhu udara naik dan hujan turun, mumi-mumi buah ini akan melepaskan jutaan spora mikroskopis ke udara. Spora ini sangat ringan dan bisa terbawa angin sejauh ratusan meter. Jika Anda membiarkan mumi buah ini tetap menggantung di pohon Anda saat musim dingin berlalu, Anda sebenarnya sedang menyiapkan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sekarang kita bahas tentang cuaca, faktor yang paling menentukan dalam penyebaran penyakit ini. Banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya peran air dalam proses infeksi moniliosis. Mitos yang beredar adalah jamur ini bisa menyerang kapan saja asalkan udara hangat. Faktanya, spora jamur membutuhkan lapisan air selama beberapa jam agar bisa berkecambah, persis seperti biji tanaman yang butuh air untuk tumbuh. Coba bayangkan sebuah spons cuci piring yang kering. Spons itu tidak bisa digunakan untuk membersihkan apapun sebelum Anda membasahinya dengan air. Begitu juga dengan spora jamur moniliosis. Gerimis di pagi hari, kabut tebal, atau bahkan embun yang menetap lama di kelopak bunga adalah kondisi yang sangat sempurna bagi mereka. Jika pohon persik Anda basah selama lebih dari 12 jam pada suhu sekitar 15 derajat Celcius, infeksi besar-besaran sudah pasti terjadi. Oleh karena itu, sebagai pekebun yang cerdas, Anda harus menjadi seperti seorang ahli meteorologi.
Memantau ramalan cuaca hujan di masa berbunga adalah langkah pertahanan pertama yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Tahap selanjutnya adalah memahami titik masuk yang digunakan oleh jamur ini untuk menghancurkan pohon Anda. Mengapa moniliosis sangat berbahaya saat pohon sedang berbunga? Ada mitos yang mengatakan bahwa kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung alami bagi calon buah. Kenyataannya justru sebaliknya. Bunga persik yang mekar adalah jalan tol masuk bagi spora jamur. Titik masuk utamanya adalah kepala putik dan benang sari yang berlendir dan lengket. Untuk memberikan gambaran yang jelas, bayangkan bunga persik Anda sebagai sebuah benteng yang kuat. Namun, saat bunga itu mekar, pintu gerbang utama benteng tersebut terbuka lebar tanpa penjagaan sama sekali. Spora jamur yang terbawa angin akan menempel pada putik yang lengket tersebut. Dari sana, jamur akan tumbuh dengan sangat cepat, menembus masuk ke dalam tabung bunga, dan langsung menjalar ke tangkai dan ranting pohon. Dalam hitungan hari, racun yang dikeluarkan jamur akan membunuh jaringan tanaman, membuat bunga yang indah itu berubah menjadi coklat, kering, dan layu seperti terbakar api. Inilah mengapa masa berbunga adalah masa yang paling kritis. Lalu, kapan sebenarnya waktu yang paling tepat untuk melepaskan tembakan pertama kita dalam perang ini? Fase yang paling penting disebut sebagai fase kuncup merah muda. Ini adalah momen di mana kuncup bunga mulai membengkak dan sedikit warna merah muda terlihat, tetapi kelopaknya belum terbuka sama sekali. Mitos yang sering menjebak petani pemula adalah mereka menunggu sampai bunga mekar sempurna untuk mulai menyemprotkan fungisida. Itu sudah sangat terlambat. Sebagai ilustrasi, menyemprot saat bunga sudah mekar penuh tanpa perlindungan awal ibarat memakai helm setelah kepala Anda terbentur aspal. Penyemprotan pada fase kuncup merah muda berfungsi sebagai perisai pelindung pertama. Pada saat ini, kita mengaplikasikan fungisida untuk melapisi kuncup. Jadi, ketika kelopak akhirnya terbuka dan hujan turun membawa spora, racun dari fungisida sudah siap menyambut dan membunuh spora tersebut sebelum mereka sempat menempel pada putik bunga. Jangan pernah melewatkan jendela waktu yang sangat sempit ini. Memilih senjata yang tepat adalah kunci kemenangan berikutnya. Kita tidak bisa sembarangan membeli cairan di toko pertanian dan berharap keajaiban terjadi. Ada dua jenis fungisida utama, yaitu fungisida kontak dan fungisida sistemik. Mitos yang populer adalah bahwa semua obat jamur cara kerjanya sama saja. Itu sama sekali salah. Sebagai contoh yang sangat mudah dipahami, fungisida kontak itu seperti jas hujan. Ia melindungi bagian luar tanaman, tetapi akan hilang jika tercuci oleh hujan lebat. Di sisi lain, fungisida sistemik bekerja seperti obat antibiotik yang Anda minum. Obat ini diserap oleh jaringan tanaman dan beredar di dalam getahnya, memberikan perlindungan dari dalam keluar. Pada fase awal, menggabungkan kedua jenis ini seringkali merupakan strategi terbaik. Anda perlu memastikan bahwa bahan aktif yang Anda gunakan memang spesifik dan terbukti ampuh untuk jamur moniliosis. Membaca label dan memahami cara kerja kimiawi dari obat yang Anda semprotkan akan menyelamatkan kebun Anda dari kehancuran total di musim hujan. Sekarang kita menghadapi dilema terbesar saat masa berbunga penuh, yaitu kehadiran serangga penyerbuk, khususnya lebah. Tanpa lebah, bunga tidak akan menjadi buah. Namun, ada mitos yang sangat berbahaya yang mengatakan bahwa menyemprot obat jamur tidak akan membahayakan serangga sama sekali. Kenyataannya, banyak bahan kimia pertanian yang bisa membingungkan lebah atau bahkan membunuh mereka secara tidak langsung. Untuk menggambarkan situasinya, bayangkan Anda sedang menyemprotkan disinfektan di bandara yang sibuk saat para penumpang sedang berlalu lalang. Tentu itu akan mengacaukan segalanya. Aturan emas dalam fase mekar penuh ini adalah menghindari penyemprotan jika memungkinkan.
Jika cuaca sangat buruk dan Anda terpaksa harus menyemprot untuk menyelamatkan pohon, lakukanlah hanya pada sore atau malam hari. Pada saat matahari terbenam, lebah sudah kembali ke sarangnya dan tidak aktif mencari nektar. Pastikan juga Anda memilih fungisida yang memiliki label aman untuk serangga penyerbuk demi menjaga keseimbangan ekosistem kebun Anda. Pertempuran kita belum selesai saat kelopak bunga mulai berguguran. Fase ini dikenal sebagai fase kerontokan kelopak, atau saat sekitar 80% kelopak bunga telah jatuh ke tanah. Banyak pekebun merasa lega dan berhenti melakukan perawatan pada tahap ini, mengira bahwa bahaya sudah lewat. Ini adalah mitos kenyamanan yang sering berujung pada kerugian besar. Sisa-sisa kelopak bunga yang menempel pada buah kecil yang baru terbentuk adalah tempat persembunyian yang sangat disukai oleh spora jamur. Sebagai contoh, kelopak yang membusuk itu bertindak seperti spons basah yang terus menempel pada kulit bayi persik Anda, mentransfer infeksi secara diam-diam. Oleh karena itu, penyemprotan kedua atau ketiga sangat wajib dilakukan pada fase ini. Tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa spora yang mungkin masih bertahan dan memberikan lapisan perlindungan pertama pada buah muda yang kulitnya masih sangat tipis dan rentan. Mengamankan fase ini sama dengan mengunci pintu rumah Anda setelah tamu tak diundang mencoba masuk. Satu hal yang sering diabaikan namun sangat krusial adalah bahaya resistensi jamur terhadap bahan kimia. Ini adalah kesalahan yang dilakukan bahkan oleh pekebun profesional. Mitosnya adalah, jika sebuah merek fungisida bekerja dengan baik tahun ini, Anda bisa menggunakannya terus-menerus seumur hidup. Sangat salah. Jamur moniliosis adalah organisme yang sangat mudah beradaptasi dan bermutasi. Bayangkan jika Anda pergi ke pusat kebugaran dan hanya melatih otot tangan dengan beban yang sama setiap hari. Lama-kelamaan, otot Anda akan terbiasa dan tidak akan berkembang lagi. Begitu juga dengan jamur. Jika Anda menyemprotkan bahan aktif yang sama 2 atau 3 kali berturut-turut, jamur yang selamat akan melahirkan generasi baru yang kebal terhadap racun tersebut. Untuk mencegah hal ini, Anda harus merotasi bahan aktif fungisida Anda. Pastikan botol obat yang Anda gunakan pada penyemprotan pertama memiliki kode kelompok bahan kimia yang berbeda dengan obat untuk penyemprotan kedua. Strategi rotasi ini adalah rahasia utama perkebunan komersial. Selain pertahanan kimiawi, kita tidak boleh melupakan pertahanan fisik, yaitu pemangkasan sanitasi. Banyak orang bergantung 100% pada obat semprot dan malas memegang gunting pangkas. Ada mitos bahwa pohon tidak boleh dipotong saat sedang aktif berbunga atau bertunas. Kenyataannya, jika Anda melihat ada ranting yang bunganya layu secara tiba-tiba atau mengeluarkan cairan getah seperti lem, Anda harus segera bertindak. Getah yang keluar itu adalah tanda pasti bahwa jamur moniliosis telah menembus kayu. Sebagai ilustrasi medis, ini ibarat menemukan luka infeksi yang mulai membusuk di jari tangan. Anda tidak bisa hanya mengoleskan salep, bagian yang membusuk itu harus diamputasi, agar infeksi tidak menjalar ke seluruh tubuh. Anda harus memotong ranting yang terinfeksi setidaknya 15 cm di bawah batas area yang terlihat sakit sampai menyentuh kayu yang bersih dan hijau. Dan ingat, setiap potongan ranting yang sakit harus segera dibakar atau dibuang jauh dari area kebun. Jangan pernah membiarkannya berserakan di bawah pohon. Ketahanan pohon persik Anda juga sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang ia terima. Pertahanan alami pohon sering dilupakan. Mitos yang beredar adalah bahwa pohon buah hanya membutuhkan pupuk nitrogen agar daunnya rimbun. Faktanya, terlalu banyak nitrogen di musim semi justru akan membuat tunas baru tumbuh terlalu cepat, menjadi lunak, berair, dan sangat mudah ditembus oleh spora jamur. Mari kita ambil contoh seorang atlet. Seorang atlet yang hanya makan gula mungkin akan memiliki energi sesaat, tetapi sistem kekebalan tubuhnya akan hancur.
Pohon persik Anda membutuhkan diet seimbang, terutama elemen seperti kalsium dan kalium. Kalsium berfungsi memperkuat dinding sel tanaman, menjadikannya seperti tembok bata yang lebih tebal dan sulit ditembus oleh hifa jamur. Sedangkan kalium membantu mengatur keseimbangan air di dalam jaringan. Memberikan nutrisi yang tepat melalui akar atau melalui semprotan daun sebelum masa berbunga akan meningkatkan sistem imun pohon secara drastis, membantunya melawan serangan penyakit dari dalam. Keberhasilan semua strategi penyemprotan kita sangat bergantung pada satu detail kecil yang sering diabaikan, yaitu penggunaan bahan perekat atau surfaktan. Banyak orang mengeluh bahwa obat yang mereka beli tidak ampuh, padahal masalahnya ada pada cara aplikasinya. Mitosnya adalah air campuran fungisida akan otomatis menempel di daun dan bunga. Namun nyatanya, permukaan tanaman sering kali memiliki lapisan lilin alami yang membuat air mudah menetes jatuh. Bayangkan Anda mencoba mengecat tembok yang licin dan berminyak, catnya pasti akan luntur ke bawah. Untuk mengatasi hal ini, Anda harus menambahkan zat perekat pertanian ke dalam tangki semprot Anda. Zat ini akan menurunkan tegangan permukaan air, membuat cairan obat menyebar rata seperti lapisan film tipis dan menempel kuat pada bunga dan kulit kayu. Dengan tambahan perekat ini, meskipun hujan gerimis turun beberapa jam setelah Anda menyemprot, obat pelindung Anda tidak akan mudah luntur tercuci air. Ini adalah investasi kecil yang memberikan hasil pengamanan yang luar biasa maksimal. Sebagai langkah terakhir untuk menjamin keberhasilan panen, kita harus merencanakan strategi jangka panjang yang dimulai jauh sebelum musim semi tiba. Penanganan moniliosis tidak bisa hanya dilakukan dalam waktu 1 minggu. Ada mitos bahwa setelah panen selesai, kebun bisa dibiarkan begitu saja sampai tahun depan. Ini adalah pemikiran yang membawa malapetaka. Contoh yang paling nyata adalah seperti Anda meninggalkan dapur yang penuh dengan sisa makanan kotor sebelum pergi liburan sebulan. Saat Anda pulang, rumah Anda pasti sudah dipenuhi hama penyakit. Sama halnya dengan kebun persik. Di musim gugur, sangat wajib bagi Anda untuk membersihkan seluruh daun yang rontok, membuang setiap mumi buah yang tersisa, dan menyemprotkan larutan tembaga atau urea pada batang dan tanah di sekitarnya. Tindakan pencegahan di musim gugur ini bertujuan untuk membakar tempat persembunyian jamur sebelum mereka masuk ke fase tidur musim dingin. Dengan menekan populasi awal spora hingga titik terendah, beban Anda saat masa berbunga di musim semi akan menjadi jauh lebih ringan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kebun Anda? Ternyata, pertarungan melawan moniliosis bukanlah tentang obat ajaib yang disemprotkan secara asal-asalan, melainkan tentang pengamatan cuaca yang tajam, waktu tindakan yang presisi dalam hitungan jam, dan rotasi senjata kimiawi yang cerdas. Bayangkan ini, rahasia terbesar untuk mendapatkan panen buah persik yang melimpah ruah justru terletak pada beberapa hari yang sangat singkat saat kuncup merah muda itu muncul. Jika Anda berhasil mengunci pertahanan pada fase kritis tersebut, Anda telah memenangkan 80% dari seluruh peperangan ini. Ini benar-benar titik balik yang mengubah segalanya. Mari kita ingat kembali kuncinya. Bersihkan mumi buah di musim gugur. Semprot saat kuncup belum terbuka. Rotasi fungisida Anda. Lindungi lebah penyerbuk. Dan jangan takut untuk memotong ranting yang terinfeksi. Terima kasih banyak telah menonton panduan lengkap ini sampai selesai. Jika rahasia ini membuka wawasan Anda, pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan berikan tanda suka pada video ini agar lebih banyak pekebun yang terselamatkan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, seberapa sering Anda memeriksa kondisi kuncup bunga di kebun Anda setiap pagi saat musim semi tiba? Bagikan pengalaman pengamatan Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi.